wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Saya Ati Rahmawati dan rekan saya Ayu Yulianti. Saya Cecep Ajar. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Cece. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayi. Bagaimana kabar Pak Cece hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, Bu Ayi. Dan bagaimana kabar Bu Ayi? Alhamdulillah saya juga sehat Bapak. Oh iya Bapak, hari ini akan melakukan proses coaching dengan Bu Ati ya? Iya Bu Ayi, betul sekali. Oke, sebelum melakukan proses coaching Bapak dengan Bu Ati, ada yang sedikit kita perlu bicarakan terlebih dahulu Bapak. Ya, boleh. Ya, nanti pada saat coaching berlangsung antara Bapak dengan Ibu Ati akan saya amati ya Pak ya, Ya. dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan saya juga akan mendengarkan serta mengamati respon serta jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi ini Bapak, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bapak? Tentu boleh Bu. Ya, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Bapak? Ya, terima kasih Bu. Jadi yang saya kembangkan yaitu kompetensi kali ini, yaitu pastinya tentu pasti inti coaching ya Bu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Itu barangkali Bu. Baik Bapak, Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bapak ya. Ya, Yang pertama ada tadi sudah Bapak katakan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya, kira-kira manakah yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan atau ingin Bapak observasi Bapak? Yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu adalah mendengarkan aktif ya Bu ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya Bu. Baik, berarti ada 2 ya Pak ya yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu yang pertama mendengarkan aktif Ya. dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya betul Bu. Nah, kira-kira nih Pak, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang yang Bapak inginkan itu seperti apa ya Pak? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau tidak, atau rencana kedepannya yang harus dilakukan. Oh baik Bapak, jadi untuk indikator ketercapaiannya adalah di mana saat coaching sudah bisa menemukan sendiri ya Pak, Iya. solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Pak ya? Iya begitu, betul sekali. Baik Bapak, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Sekarang silahkan Bapak melakukan proses coaching bersama Bu Ati sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching, setelah selesai, kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya? Iya Bu. Baik, silahkan Bapak melakukan proses coaching Bapak. Terima kasih atas bimbingannya Bu. Iya, Semoga sama-sama. nantinya proses coachingnya berjalan sesuai dengan rencana
usahanya ya Bu. Iya, amin Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ati. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cecep, selamat siang juga. Bagaimana kabarmu hari ini Bu Ati? Alhamdulillah Pak Cecep, saya baik. Pak Cecep sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat, dalam keadaan sehat fisik, sehat lahir dan batin. Ngomong-ngomong Bu Ati, ada yang mau dibicarakan nih, gimana? Ini loh Pak, saya sebenarnya sedikit ingin bercerita pada Pak Cecep. Ya, sharing-sharing saja Pak Cecep. Iya, boleh. Baik, kita ngobrol nggak terlalu lama ya Pak Ati ya. Kita 10 sampai 15 menit lah. Kita mau cerita apa nih Pak Ati? Jadi Pak Cecep, sebetulnya saya sekarang ini sedang ada sedikit masalah sih Ya, terkait dengan pembelajaran matematika di kelas saya Pak Cecep. ya. Kebetulan saya kan mengajar di kelas 1 dan masih ada sebagian siswa yang belum bisa calistung. Jadi Pak Cecep, calistung itu membaca, menulis, dan berhitung. Jadi hal inilah yang menjadikan siswa saya takut dengan pelajaran matematika, sehingga karena rasa takut itu jadi nilai-nilai yang didapatkan itu kurang bagus Pak Cecep. Oh begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu Ati, kenapa anak-anak takut pada pelajaran matematika ini? Sehingga nilainya kurang, bisa dibawa ke KM. Kenapa? Mungkin bagaimana ya Bu, seperti itu kondisinya? Iya, jadi Pak Cecep, kan siswa-siswi saya itu pada takut ya dengan Ya. pelajaran matematika. Nah, jadi pada saat saya mengajar itu, saya kan mengajarnya hanya sistemnya klasikal gitu Pak. Ya. Memberikan penjelasan kepada siswa-siswi saya. Kemudian saya juga meminta mereka harus diam, anteng di kelas. Kemudian harus mendengarkan saya ketika sedang menjelaskan pelajaran Pak Cecep, dan buku yang saya gunakan juga hanya buku paket saja. Oh gitu ya. Jadi karena waktu gimana ya? Karena waktu kita ngobrol sedikit ya Bu ya. Kemudian Ibu banyak yang ingin disampaikan ya Bu ya. Mungkin dari obrolan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan dari setelah obrolan ini? Iya Pak Cecep, saya sih berharap bisa mendapat solusi dari obrolan kita hari ini. Jadi solusi supaya murid-murid saya ini kelas 1 ini bisa menyukai pelajaran matematika dan juga bisa memahami materi matematika seperti itu Pak Cecep. Oh iya Bu. Berarti Ibu di sini kita ngobrol adalah untuk mencari solusi supaya anak-anak menyukai pelajaran matematika dan memahami materi matematika. Mohon maaf Ibu, boleh bertanya? Saat mengajar Ibu pakai media atau metode pembelajaran apa? Bisa kasih? Ya cuma itu aja sih Pak, mengajar secara klasikal, kemudian siswa-siswi itu mendengarkan saya mengajar, mendengarkan saya menjelaskan materi, kemudian medianya hanya buku tulis dan buku bacaan yang sering dibawa siswa yang dipinjami oleh sekolah, dan juga buku pendamping Pak. Begitu ya Bu. Oke, menurut Ibu matematikanya materinya apa ya Bu? Ya Pak Cecep, saat ini saya mengajarkan bilangan Pak dari 1 sampai 10. Baik anak-anak itu bisa menuliskan nama bilangan 1 sampai 10, kemudian juga nama bilangannya, kemudian juga menuliskan jumlah bilangannya dengan benda yang disajikan. Seperti itu Pak Cecep. Oh begitu ya. Baik Bu. Menurut Bu Ati, nih anak-anak yang menyukai pelajaran matematika
dan yang memahami pelajaran matematika, materi bilangan itu seperti apa ya Bu? Bagaimana ya Pak? Saya murid yang menyukai pelajaran matematika itu yang pertama yang antusias, kemudian juga yang fokus Pak pada saat pelajaran matematika. Lalu kemudian siswa yang memahami materi bilangan, yang bisa membaca dan menulis bilangan 1 sampai 10 seperti itu Pak. Oh jadi begitu ya. Kalau idealnya murid yang menyukai pelajaran dan memahami materi itu yang seperti dijelaskan itu tadi ya. Iya sih idealnya begitu Pak. Ya. Kalau misalkan murid-murid ada di level begitu ya Bu ya, kita bilang volume levelnya 10 lah gitu ya. Begitu terus anak-anak yang tidak menyukai dan tidak memahami materi di level menurut Ibu nih, antara level 1 dengan yang level 10 menurut Ibu, bagaimanakah menurut pandangan Ibu, kan nilai yang tidak memahami atau menyukai materi tersebut tuh nilainya berapa atau di angka level berapa ya? Kalau yang saya amati sih rata-rata berada di level 5 sih Pak. Memang ada beberapa murid yang senang Ya. pelajaran matematika dan juga memahami materi bilangan karena sudah terbiasa salis tuh. Jadi kalau yang belum paham itu kira-kira ada di level 5 sih Pak. Gitu ya Bu. Oke, menurut Ibu murid-murid Ibu itu tadi berada di level 5 ya, untuk menyukai dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan murid-murid Ibu berada di level 10? Ya mungkin bisa Pak untuk memahami materi bilangan bisa berada di level 10. Tapi untuk menyukai pelajaran matematika mungkin bisa dinaikkan ke angka 7 dulu Pak. Ya. Karena kan itu perlu proses Pak. Oh ya, berarti Ibu bisa menaikkan di level 7 ya, dan juga bisa menaikkan lagi di level 10 ya. Menurut Ibu, apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid Ibu di kelas 1 ini supaya berada di level itu dalam memahami materi dan bisa menyukai pelajaran matematika ini? Pernah waktu itu saya mengajar bahasa Indonesia menggunakan video pembelajaran yang ada animasinya Pak. Iya, betul. Mereka suka itu Pak, antusias sekali dalam mengikuti pembelajarannya. Jika anak-anak itu antusias dan suka pembelajaran menggunakan video, lalu rencana Ibu ke depannya apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan membuat video pembelajaran Pak menggunakan suara saya sendiri sesuai dengan karakter siswa saya. Wah, itu bagus sekali Bu. Itu membuat Ibu bisa membuat video dengan suara Ibu kemudian ditampilkan kepada anak-anak ya Bu ya. Sangat luar biasa sekali Bu. Ya Pak Cecep, nanti saya akan membuat video pembelajaran. Mungkin saya tambah dengan menyiapkan medianya juga, misalnya kartu angka, kemudian kartu angka atau bilangan, kemudian nama bilangannya, papan match number, menggunakan stick es krim supaya pembelajaran menarik dan anak-anak juga senang. Lalu untuk penilaiannya saya akan berikan gambar-gambar untuk mereka hitung. Oh, wah, bagus sekali itu berarti apa sih ukuran dari keberhasilan rencana aksi ini? Ukurannya seperti apa? Iya Pak, ukuran keberhasilannya jadi nanti murid-murid saya jadi senang dan antusias saat pelajaran matematika dan juga memahami materi bilangan dengan baik seperti itu Pak Cecep. Oh, rencananya sudah baik Bu, sangat bagus sekali menurut saya. Apakah menurut Ibu nih akan ada kendala nih dalam menerapkan? Tentunya kalau ada rencana baru tentu ada kendala ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu cara untuk menerapkan atau merencanakan
mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk membuat video pembelajaran dan juga menyiapkan media-media yang saya perlukan tadi, Pak. Gitu ya berarti. Perlu berapa lama waktu untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Mungkin sekitar 2 sampai 3 hari sih, Pak, untuk mempersiapkan itu semuanya. Oh, gitu ya. Apakah adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Ibu untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Oh iya, Pak, saya nanti akan berkolaborasi dengan teman separalel untuk membuat video pembelajarannya supaya lebih kreatif dan juga inovatif. Saya juga akan meminta bantuan untuk membuat media-media pembelajarannya, Pak. Bagus sekali Bu ya. Rencananya kapan Ibu mau menerapkan metode ini di kelas? Saya siap menerapkannya hari Senin minggu depan, Pak. Hebat sekali Ibu, semoga nanti dengan ide-ide yang Ibu sampaikan itu anak-anak lebih menyukai matematika dan memahami materi tentang bilangan 1 sampai 10. Saya penasaran Bu, ingin melihat atau mendengarkan apa yang yang Ibu sudah ajarkan ya Bu ya. Amin. Terima kasih, Pak Cecep. Baiklah Bu Lita, Bu Hati. Baiklah berarti nanti kita ngobrol nih apa yang Ibu Hati dapatkan hari ini dalam sesi ngobrol kali ini. Alhamdulillah kita sudah sudah terasa ini ya. Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan terkait nanti saya akan mengajar matematika agar siswa bisa bersenang dan juga tertarik begitu Pak dengan matematika. Semoga nanti hasilnya anak-anak saya nilainya juga bisa meningkat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman satu paralel saya untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media pembelajaran. Oke, ini pastilah meningkat Bu dengan metode-metode yang Ibu tadi berikan. Good luck ya Bu ya, semoga nanti berhasil dalam menerapkannya dalam pembelajarannya. Kalau butuh support jangan lupa hubungi saya ya dengan suka setelah pelaksanaan pembelajaran. Jangan lupa cerita ke saya bagaimana keseruan pembelajaran itu ya. Siap Pak Cecep, terima kasih banyak atas dukungannya, atas supportnya. Nanti kalau saya sudah berhasil melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran dan juga menggunakan media-media oke di kelas itu, saya akan ceritakan hasilnya kepada Pak Cecep. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah Pak Cecep sempatkan untuk mengobrol dengan saya. Dan juga mohon maaf nih Pak Cecep, saya sudah mengganggu waktu istirahatnya. Ya baik, terima kasih banyak Pak Cecep. Sama-sama Ibu, good luck ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak, tadi Bapak sudah melaksanakan coaching bersama Ibu Ati. Apakah berjalan dengan lancar Bapak? Alhamdulillah Bu, tadi coachingnya berjalan dengan lancar sekali, tidak ada kendala, penerbangan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, alhamdulillah ya Pak. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Bapak, boleh? Boleh Bu. Oke, baik. Untuk yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak? Tadi selama coaching saya coach dengan coaching ya, sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching itu sendiri. Dia untuk menemukan solusi dan permasalahannya sehingga dengan cara memberikan yang berbobot. Oke, baik Bapak. Bapak sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang tadi saya amati. Ada beberapa catatan Bapak.
Tadi Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari Koci, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan Koci untuk membuat rencana aksi, dan Bapak juga sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri Koci agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya tadi juga sudah mendengar percakapan antara Bapak dengan Bu Aki bahwa Bapak sudah fokus dan hadir penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan dengan aktif dan Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, untuk kedepannya Bapak apa yang akan dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching kali ini, Bapak? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu adalah lebih jauh, yaitu memahami tentang coaching dengan alur Tirta, Ibu, supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah itu. Oke, baik Bapak, luar biasa sekali. Semoga kedepannya lebih baik lagi.